الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Masyarul muslimin, sidang Jumat Masjid At-Tanwir pimpinan pusat Muhammadiyah rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan afiat. Kita dapat berkumpul menunaikan kewajiban kita sholat Jumat walaupun di tengah pandemi yang masih ada sampai saat ini. Tidak ada lain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita memohon ampunan Allah pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Kita bermunajat kepada Allah dengan harapan semoga pandemi ini segera berakhir, karena kita tentu saja lelah dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak putus harapan. Kita selalu bermohon pada Allah dan bersabar. Semoga Allah memberikan keselamatan buat kita, keluarga kita dan bangsa negara kita. Sidang Jumat rahimakumullah, sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lepas lidah kita, bibir kita selalu basah menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menjadi lampu penerang kehidupan kita dalam meniti kehidupan, mencari penghidupan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, kita berada di bulan Zulhijjah tanggal 6 sekarang ya. 6 Zulhijjah, berarti ke depan 7, 8, 9 sampai 10 kita akan menjelang Idul Adha 1442 Hijriah. Meskipun demikian, di jalan-jalan kita lihat banyak orang sudah mendadahkan hewan korban, tapi ada peraturan, ada ketentuan yang dibuat agar kita bisa terhindar dari penyakit pandemi yang saat ini melanda kita jamaah sekalian. Kesempatan khutbah yang singkat ini, kalau kita bicara soal Idul Adha, maka kita tidak akan lepas dari seorang Rasul yang bernama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Kita diminta untuk kembali kepada seorang yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Dalam Al-Quran cuma ada 3 ayat yang menjelaskan, yang berbunyi tentang bahwa Ibrahim adalah salah satu suri tauladan kita. Masing-masing kita ini dalam kehidupan memiliki gairah, memiliki rasa untuk mengagumi seseorang. Almaru ala man ahabba, kata Rasulullah
Seorang itu selalu tergantung dengan apa yang dia cinta. Kalau dia cinta bola, maka yang dikaguminya itu pemain bola. Kalau dia cinta musik, dangdut, yang dikagumi penyanyi dangdut. Bukan begitu. Orang itu selalu terikat dengan apa yang dicintai. Nanti kelak orang-orang yang cinta seperti itu akan dibangkit sama orang itu. Karenanya kita diminta untuk mencintai, menjadikan contoh orang yang benar-benar membawa kita menuju surga. Jangan menjadikan contoh pada orang-orang yang tidak akan memasukkan kita ke dalam surga. Dalam Al-Quran contoh itu disebut dengan uswatun hasanah, contoh yang baik. Saudara-saudara, saya tahu saudara-saudara punya hobi, saudara-saudara mencontoh. Ada orang yang berkelebihan mencintai Elvis Presley, bajunya, kaosnya, sepatunya, celananya. Karena Elvis Presley itu cinta dengan warna putih, dia pakai putih terus, bahkan cambangnya seperti Elvis Presley. Itu orang yang cinta sama orang berkelebihan, mencontoh perbuatannya. Kita diminta oleh Allah untuk mencari contoh yang baik. Yang pertama, ada 3 ayat menjelaskan tentang contoh yang baik. Yang pertama disebutkan, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihi inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billah wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaihi anabna wa ilaihi masir. Ini salah satu ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mensuri tauladani Ibrahim yang sekarang menjadi fokus sejarahnya dalam Idul Adha atau Idul Kurban. Ayat yang kedua dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lain ayat menyebutkan laqad kana lakum fikum fi rasulillahi uswatun hasanah. Satu ayat untuk Nabi Allah Ibrahim, 2 ayat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam mempunyai suri tauladan kehidupannya buat kita. Nabi Allah Ibrahim kita kenal dengan Rasul Ulul Azmi. Nabi Ibrahim walaupun lahir dari seorang yang menyembah patung, tapi Nabi Allah Ibrahim tumbuh berkembang jiwanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun lahir dari seorang ayah Abdullah dan ibunya Aminah, yang mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mewarisi kepercayaan dari ayah bundanya. Ini luar biasa, Nabi Allah Ibrahim tumbuh berkembang. Contoh yang pertama yang dapat kita ambil dari Nabi Allah Ibrahim adalah ketika beliau mulai hidup, ketika beliau mulai besar, seorang raja yang bernama Namrud itu sangat khawatir sekali kalau kekuasaannya itu akan mengalami keguncangan,
dengan lahirnya seorang yang akan menjadi tantangan dalam kerajaannya. Maka Namrud selalu mencari anak-anak laki-laki untuk dibunuh. Azar memiliki anak yang bernama Ibrahim alaihissalatu wassalam, terpaksa menyembunyikan Ibrahim ke dalam gua, dan di gola itulah tumbuh pemikiran-pemikiran, keyakinan melihat matahari. Ibrahim mengatakan, oh ini bukan Tuhanku, karena dia sore akan tenggelam. Ketika lihat matahari, lihat bulan, ini bukan Tuhanku, ketika dia pagi dia akan tenggelam lagi. Disitulah tumbuh keyakinan adanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dalam diri Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada Ibrahim sehingga dia mengajak ayahnya Azar untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasanya Ibrahim yang tumbuh dalam goa, tapi dia memiliki sifat sabar dan luar biasanya berdakwah kepada ayah bundanya, kepada ayahnya. Dalam Al-Qur'an disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Kalimat yang keluar dari mulut Nabi Allah Ibrahim untuk mengajak ayahnya untuk beriman kepada Allah dengan panggilan wahai ayahandaku. Luar biasa dipanggil. Bahkan ketika Allah katakan bahwa ayahnya itu akan dimasukkan ke dalam neraka, bagaimana sikap Ibrahim? Ibrahim alaihissalam sedih dan memohon ampun kepada Allah agar diampuni ayahnya. Sampai seperti itu. Ini kita dapat contoh, kita teladani dalam berdakwah kepada siapapun, menggunakan kalimat-kalimat yang santun, yang baik, yang ma'ruf, bukan langsung menjustifikasi, memberikan hukuman. Sidang Jumat rahimakumullah, itu contoh teladan yang baik bagaimana Nabi Allah Ibrahim bersabar dalam berdakwah mengajak ayahandanya untuk bertauhid kepada Allah. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim memiliki pemikiran yang merdeka. Sejak masih kecil dia sudah berpikir bagaimana, siapa yang menciptakan alam semesta ini. Bahkan Al-Quran menceritakan bagaimana Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati itu? Ibrahim bertanya. Allah menjawab, hai Ibrahim, apakah kamu tidak percaya, tidak yakin kepadaku, kata Allah. Kalau begitu Ibrahim, kau tangkap 3 macam jenis burung. Kaswari tangkap, burung elang tangkap, burung apalagi ditangkap, potonglah 3 macam burung itu, potong menjadi banyak jumlahnya, dan kau pergi kepada 3 tempat yang jauh di atas gunung. Letakkan masing-masing itu 3 macam potongan yang telah bercampur. Pergilah engkau ke atas sebuah bukit yang cukup jauh, panggillah, wahai elang, kemarilah. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kembali elang itu seperti semula, bertemu menghadap Ibrahim. Wahai Kaswari, datanglah ke sini. Lalu Kaswari itu timbul lagi menjadi satu seperti semula. Luar biasa Allah. Kalau sudah menciptakan sesuatu tinggal mengatakan
fayaqulu kun fayakun fa subhanalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di dalam genggamannya segala kerajaan, dan Dia maha menentukan. Ini Covid, ini pandemi, kalau Allah sudah menentukan kun fayakun, Allah akan segera tarik dari muka bumi ini. Mudah-mudahan. Yang ketiga, Ibrahim alaihissalatu wassalam menjadi contoh kita berhusnuzon kepada Allah. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini kita harus berhusnuzon. Jangan menganggap ini karena Allah tidak adil kepada kita, karena Allah mengazab kita, tidak. Kita harus memiliki husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim ketika beliau dari Syam yang jauh di Syria, yang kalau kita lihat perjalanannya naik pesawat aja itu 4 jam dari ibu kota Damaskus ke Makkah, 4 jam, ke Madinah 4 jam, 1 jam menuju Makkah, berarti sekitar 5 jam. Kalau perjalanan kaki Nabi Allah Ibrahim dari Damaskus, dari Yerusalem menuju Makkah, bisa berbulan-bulan, bisa mungkin 1 tahun dalam perjalanan. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Ibrahim untuk pergi pada satu tempat mengajak Siti Hajar, istri yang kedua dari madunya Sarah, istri yang berada di Syam itu. Dia pergi ke sana jauh-jauh, ditinggalkan istri yang pertama, diajak istri yang kedua. Di mana ditaruh? Di suatu lembah yang bernama Bakkah. Kalau kita ke Mekah, kita perhatikan bagaimana Masjidil Haram itu berada di bawah, di antara gunung-gunung yang berada di sekitarnya, sehingga kalau musim hujan itu air akan masuk ke dalam Masjidil Haram, maka kita bisa lihat Masjidil Haram juga kebanjiran. Sidang Jumat rahimakumullah. Tapi ketika itu di tempat yang sangat gersang, Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Kata Ibrahim dalam berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di satu lembah yang tidak mempunyai tanaman, satu pun tanaman tidak ada, kanan kirinya gersang, yang adanya batu. Kalau bukit Safa dan Marwah, bukit itu isinya batu semuanya. Bagaimana ada tanaman? Ya Tuhan kami, Ibrahim berdoa agar mereka mendirikan salat dan menjadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rizki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini doa Nabi Allah Ibrahim. Kita lihat sampai sekarang Ka'bah Al-Musyarrafah yang dimuliakan Allah, walaupun bagaimana di tengah pandemi masih ada orang yang datang untuk tawaf dengan segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah Saudi. Kita yang berada di Jakarta ini jangan lepas hati kita untuk selalu berada di Ka'bah. Jangan lepas perbuatan kita untuk selalu terikat dengan apa yang menciptakan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ka'bah ini mempunyai daya tarik yang luar biasa. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Tahwi artinya hatinya itu selalu kepada Ka'bah. Nah, kita di sini yang masih muda-muda, walaupun kita mungkin tidak bisa pergi ke Ka'bah, tapi tahwi ilal masjid. Hati kita ini selalu menuju masjid.
Jangan menuju tempat-tempat yang lain, karena masjid inilah tempat kita untuk menanamkan hati kita cinta kepada Allah. Yang keempat, yang terakhir, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ini Ibrahim memiliki tauladan yang luar biasa dalam bertawakal. Tawakal artinya menyerahkan dirinya kepada Allah. Tawakal artinya diserahkan segala daya dan upayanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berusaha, Rasulullah mengatakan pada seorang Badawi, "Hai Badawi, kamu sudah datang kepadaku. Kemana ontamu?" "Ada ya Rasulullah." "Di mana?" "Di luar masjid." "Kau ikat ontamu?" "Tidak, saya lepas saja begitu." Itu bukan tawakal. Tawakal adalah mengikat ontanya dengan sekuat tenaga agar tidak pergi kemana-mana. Jadi tawakal itu harus berusaha. Jadi tawakal itu harus beramal. Gitulah kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim memiliki tawakal yang luar biasa. Ketika Allah perintahkan kepadanya untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalatu wassalam, Rasulullah Ibrahim mengikuti saja perintahnya itu. Tidak tanya-tanya lagi, tidak protes-protes lagi, tidak senggah-senggah lagi, dikerjakan saja. Allah Maha mengetahui maksudnya sehingga diganti, karena dengan keikhlasan dan ketawakalan Ibrahim diganti menjadi seekor hewan yang berupa kibas atau berupa domba. Ini yang luar biasa. 3-4 sifat Nabi Allah Ibrahim yang mudah-mudahan dapat kita ambil suri tauladannya. Yang pertama, seorang yang sabar dalam kehidupannya, sabar dalam menjalani kehidupannya. Yang kedua, yang selalu memiliki sifat berpikir untuk memajukan dirinya. Yang ketiga, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam selalu berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka saja kepada Allah. Yang keempat, orang Nabi Allah Ibrahim selalu bertawakal kepada Allah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Aqulu qauli hadza li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ampunan Allah. Semoga di hari Jumat yang mulia ini Allah dengar dan langsung Allah ijabah. Kita mengharapkan sore nanti wabah segera selesai, karena Allah sudah panggil itu syaitan-syaitan yang masuk ke dalam tubuh manusia itu, tentara-tentara yang jahat yang menggerogoti paru-paru saudara kita. Allah panggil segera, sebagaimana dia masuk tanpa diketahui. Oleh karena itulah mari menjadi peringatan buat kita untuk selalu mengharap ampunan Allah, untuk selalu beristighfar kepada Allah, dan mari tundukkan mata hati kita kepada Allah untuk berdoa di Jumat yang mulia ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna na'udzubika min syarri kullihi wa 'alihi wa ahlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri
كله وعاله وآله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي فيها معادنا واجعل حياة لنا زيادة لنا في كل خير واجعل موتا لنا راحة لنا من كل شر اللهم ارفع عنا من الوباء اللهم ارفع عنا من الوباء وكورونا والمهن والشدائد والمنكر والمحن والزلازل ما ظهر منها وما بطن تقبل منا إنك أنت السميع العليم وانصرنا وانصر مجاهدين في أي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوه من فضله ولذكر الله أكبر ونقيم الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.